Mensos Risma menangis gegara dengar nasib Mbah Semi tak terima bansos meski Sumatera Tengara bertahan hidup dari buat opak di upah Rp5.000 per hari. Sosok Mbah Semi jadi sorotan karena nasibnya membuat Menteri Sosial Tri Risma hari ini menangis. Momen Mensos Risma menangis ini terjadi dalam rapat kerja Komisi DPR yang dihadiri oleh Risma pada Selasa 19 Maret 2024 sore. Risma tampak berurai air mata dan mengusapnya dengan tisu ketika mendengarkan cerita tentang seorang lansia berusia 90 tahun yang hidup Sematangkara tetapi tidak menerima bantuan sosial. Lansia tersebut bernama Mbah Semi. Semua berawal dari cerita anggota Komisi DPR dan fraksi Golkar M. Ali Rida. Semi hidup Sematangkara dan dia harus menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja membuat lempeng. Kerupuk lempeng itu dengan bayaran Rp5.000 dan itu tentu tidak cukup untuk menghidupi dirinya. Dan saya sempat bertanya, "Bu, saya datang," kata Rida kepada Risma dalam rapat. Belasnya dari Kompas.com. Saya menyempatkan diri untuk datang ke rumahnya dan benar orang ini memang Sematangkara dan kebetulan dia memasak. "Mohon maaf, Bu, karena tidak ada beras." Nahan nangis. "Dia harus memakan tahu dan kacang panjang yang harus direbus tanpa menu apapun," ujarnya lagi. Di momen inilah Risma tampak mulai menutup mulutnya dengan tisu dan terlihat mulai meneteskan air matanya. Sementara Rida melanjutkan ceritanya. Dia menyampaikan bahwa Semi hanya salah satu warga tidak mampu yang ditemuinya. Namun dia meyakini bahwa Risma sebagai menteri tentu banyak menemukan kasus serupa. Lebih lanjut, kisah Semi ini diceritakan Rida semakin miris sebab tidak menerima bantuan sosial karena tidak masuk data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Padahal Rida mengatakan tetangga Semi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Melalui cerita Semi, Rida lantas merasakan bagaimana beratnya Risma bekerja menangani rakyat miskin di Indonesia. Dia pun berharap segera ada perbaikan dalam DTKS untuk mengatur seberapa besar warga yang semestinya layak menerima bantuan. Kisah hidup Mbah Semi. Mbah Semi di usia senjaya masih berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri meski hanya cukup untuk makan saja. Selama hidup sendiri, Mbah Semi bekerja membuat opak dengan upah seikhlasnya. Paling sering mendapat Rp5.000 untuk seharinya. Uang itu hanya cukup ia gunakan untuk membeli beras. Mbah Semi hanya tinggal seorang diri setelah anak laki-lakinya meninggal dunia. Di rumah berukuran 4x6 meter itu. Di rumah yang serupa tidak ada apa-apanya itu. Mbah Semi juga kadang kehujanan jika sudah musimnya.